Qul sadaqallah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man aman. Tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Mangga uyandi ayat 85 C2 tilu.
Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man aman tabghuna 'iwajan wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Qul katakanlah sadaqallah maha benar Allah. Yang benar itu Allah, kalian salah gitu. Kalian di sini Bani Israel yang ngaku-ngaku bahwa yang diharamkan hanya daging dan susu unta, yang lainnya halal. Bohong. Itu diharamkan sebelum turun Torah. Sesudah turun Torah banyak yang diharamkan. Ini ayat mengajarkan bahwa kita harus yakin ya, shadaqallahul azim. Dalam diskursus, dalam perdebatan agama, perdebatan konsep, contoh misalkan yang sederhana, ini bagaimana nih miras harusnya di negara Indonesia. Wah, lamun kita duduk di meja anggota dewan, perdebatan nanti melelahkan. Bagi kita nggak perlu berlelah-lelah berdebat. Qul sadaqallah, yang benar itu Allah. Ya, kalau orang lain mengatakan wah cenah fundamentalis, mengatakan sektarian, ya istilah-istilah yang menunjukkan kita kuno, baik ya, biarlah disebut kuno oleh orang-orang bodoh. Karena memang orang-orang kafir itu ujung-ujungnya idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi pasti ujung-ujungnya nuduh asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu, kuno, primitif, tidak modern. Biar disebut tidak modern, yang penting benar. Ukuran benar itu Allah, bukan penilaian manusia. Fattabi'u millata Ibrahim, ikutilah millah Ibrahim hanifan, yang lurus, wa makana minal musyrikin, dan dia tidak pernah termasuk orang-orang musyrik. Seruan ini ditujukan kepada Yahudi dan Kristen karena
Yahudi dan Kristen sama-sama mengajarkan bahwa agama mereka kelanjutan dari Nabi Ibrahim. Baik Yahudi, baik Kristen selalu menyebutkan bahwa nabi sesepuhnya itu Nabi Ibrahim, ya, sampai hari ini. Maka Al-Quran menantang, kalau betul bahwa Yahudi Kristen itu agama Ibrahim, sok sing bener gitu, ikuti dengan konsisten. Nabi Ibrahim itu milahnya Hanif. Hanif itu sudah sering dibahas, ya, arti asalnya belok dari yang jelek ke yang baik. Kalau janif, belok dari yang baik ke yang jelek. Faman khofa min musing janafan. Nah, eta mah belokna kanu goreng. Jadi hanifan sering terjemahkan lurus dalam kebaikan. Apa? Wa makana minal musyrikin. Dia tidak pernah menjadi orang musyrik, tidak pernah menduakan Allah. Jadi kalau Yahudi Kristen hari ini musyrik, bullshit tuh, ya, bohong. Pengakuan mereka bahwa mereka adalah agama kelanjutan dari Nabi Ibrahim. Lebih jelasnya lagi Allah menantang, inna sungguh awwala baitin, rumah Allah yang pertama, bukan rumah secara umum. Wudi'a linnas, yang dibuat, yang dibangun untuk manusia. Lalladzi, sungguh yang bi Bakkah, yang ada di Bakkah. Bakkah ini kemudian dalam lidah orang Arab menjadi Makkah, ya, ba jeung mim kan mirip, ya. Mantakna orang Jawa menyebut aya bean wae, ya. Boleh, ya. Am jeung bete ngareneng orang Jawa. Jadi yang ada di Bakkah itu sekarang Makkah, mubarakan, negeri yang penuh dengan berkah. Berdasarkan doa Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim mendoakan agar negeri Makkah itu berkah. Wahudan, dan jadi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam. Meskipun tanah gersang, bukan pertanian, tidak ada bendungan, tapi ramai, ya, jadi pusat peradaban. Sejak sebelum Nabi Muhammad SAW sekalipun, ya, di Makkah itu. Jadi ini berkah sampai hari ini termasuk, ya, mualaya cerita di Makkah, di Madinah kelaparan, orang miskin, kecuali pengungsi nu daratang, ya. Di Makkahnya sendiri nggak mungkin tuh doa dari Nabi Ibrahim sejak dulu berkah. Dan sepanjang sejarahnya, meski pernah terjadi, ya, sejarah perang berganti-ganti dinasti, Makkah mah tetap berkah. Kenapa? Karena meski siapapun penguasanya, tetap akan menjadikan Makkah sebagai tanah suci, ya. Tidak akan contoh misalkan ayeuna presidenna Jokowi pindahkeun ibu kota teh gitu kan ke Kalimantan, nanti ganti lagi pindahkeun. Tapi kalau Makkah meskipun ibu kotanya pindah-pindah dari Madinah ke Kufah, ke Suriah, ke Baghdad, tetap Makkah mah dijadikan tanah suci sehingga jadi berkah, ya. Wa hudal lil alamin, dan jadi petunjuk bagi seluruh alam. Karena dari Makkah lah pusat, ya, umat Islam berkumpul, pusat umat Islam beribadah, termasuk mengarahkan ibadahnya ke Makkah, yaitu Baitullah Ka'bah. Ada pertanyaan, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, ini rumah pertama kali dibangun di dunia. Kata Ali, ya bukan atuh. Yang dimaksud rumah di sana rumah Allah. Masjid yang pertama kali dibangun untuk manusia itu adalah yang ada di Makkah oleh Nabi Ibrahim, ya. Pertanyaannya, apakah sebelum Nabi Ibrahim berarti nabi-nabi sebelumnya nggak ada tempat ibadah? Ada, cuma yang dibangun dalam wujud bangunan itu adalah yang ada di Makkah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul
qawaida minal bait, tiang-tiangnya ditinggikan. Nah, sebelum itu nggak ada contoh ya, bahkan ketika Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke Makkah, memang di sana sudah ada tempat ibadah, tapi belum ada bangunan, belum ada Ka'bah ya. Makanya Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram ya. Sudah ada cuma belum dibangun. Jadi itu untuk mengkompromikan perdebatan. Ka'bah itu dibangunnya zaman Nabi Adam atau Nabi Ibrahim. Jelas di hadisnya ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, ayu masjidin wudi'a awal, masjid mana yang pertama kali dibangun? Nabi menjawab, al masjidul haram, masjid yang ada di tanah haram, yaitu yang Ka'bah itu. Thumma ayyun, kemudian yang mana lagi? Kata Nabi, al masjidul aqsa, al masjid yang ada nun jauh di sana. Qultu kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Jadi yang bangunnya bukan Nabi Sulaiman Masjidil Aqsa, cuma kemudian dibangun ulang, direnov oleh Nabi Sulaiman. Oleh Nabi Ibrahim jarak 40 tahun. Tuh Nabi Sulaiman can lahir, boro-boro Nabi Sulaiman, Nabi Musanya juga belum lahir. Kalau 40 tahun ya. Tsumma ayun, kemudian yang mana lagi? Nabi dengan cerdas menjawab, kemudian dimanapun kamu sholat silakan sholat, semuanya juga masjid. Ngapain nanya masjid mana deh, masjid mana deh, nggak penting. Udah cukup dua ya, Masjid Haram, Masjidil Aqsa, kemudian sisanya di masjid manapun, selama itu bumi Allah, kamu boleh sholat di sana ya. Nah, ini penegasan bahwa yang dibangun pertama kali itu oleh Nabi Ibrahim adalah Al-Masjidil Haram. Buktinya fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Di sana ada bukti yang jelas, yaitu maqam. Maqam itu tempat berdiri untuk meninggikan Ka'bah. Kalau kita sekarang esteger ya, pandai ngalahuran bangun pakai esteger, pakai bangku ya, pakai tangga. Nah, makom ini batu yang digunakan sebagai naik Nabi Ibrahim buat membangun ke atas, esteger. Makom Ibrahim, dan sekarang di kurungan ya, kayak kurung manuk, kurung ayam. Kemudian ada batunya kan, dan ada bekas tapak kakinya. Ini ayat menegaskan bahwa milah Ibrahim itu cirinya adalah harus menghargai atau beribadah di masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dan negeri itu negeri yang berkah, karena memang Nabi Ibrahim mendoakan agar Rabbi ja'al hadzal balada aminan, jadikan negeri ini negeri yang aman. Maka dari sejak saat itu tanah suci Makkah itu menjadi tanah suci. Apa maksud tanah suci? Nggak boleh ada perang, nggak boleh ada pembunuhan, pencurian. Dari sejak dulu itu sajahat-jahatna jelema ya, tidak mungkin mereka berperang berkelahi di tanah suci, kecuali nu ayeuna nu teu ngalalarti datang ke Masjidil Haram udah jadi maling ya, banyak ya kejadian katanya ya. Maka dari itu wa man dakhalahu kana amina, siapa yang masuk ke sana maka dia pasti aman. Itu berkah doa Nabi Ibrahim. Ini kritikan juga ya buat Yahudi Kristen yang mengakui tanah sucinya Yerusalem. Ongko milah Ibrahim, tapi kok tanah sucinya Yerusalem. Betul bahwa di sana ada masjid suci, tapi masjid suci yang pertama dan tanah sucinya itu bukan Yerusalem, tapi Makkah dengan Masjidil Haramnya. Oleh karena itu walillahi, dan karena Allah,
'alan nasi wajib bagi manusia hijjul baiti haji ke Baitullah. Haji itu artinya pergi dengan sengaja ya. Jadi mun ibu-ibu manasik haji di Tegalga itu juga haji, cuma haji secara bahasa ya. Tapi kalau haji secara syariat hijjul baiti, hajinya ke Baitullah, Baitullah Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu ke sana di jalannya. Wa man kafara, dan siapa yang kafir mengingkari syariat haji ini, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Tidak butuh ibadah manusia. Seandainya seluruh manusia kafir, Allah tetap maha kaya. Nah, di sini jadi jelas pembeda kafir dan muslim itu adalah haji. Jadi kalau orang Yahudi, orang Kristen mengaku sebagai milah Ibrahim, kenapa mereka tidak haji ke Baitullah? Bahkan sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus. Jadi syariat haji itu kan sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Bahkan Abu Jahal oge haji, ya, Abu Lahab haji dengan haji jahiliyah. Ya. Masjidil Haram itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kenapa di masa-masa tersebut tidak ada syariat haji? Padahal jelas masjid yang pertama kali dibangun itu adalah oleh Nabi Ibrahim adalah Masjidil Haram, dan itu jelas tertuang juga dalam kitab-kitab Alkitab yang dipegang oleh Yahudi dan Kristen, atau tekadinya sejarah membuktikan. Ya, sejarah itu kan data sejarah yang tidak ada di Bible, tapi sejarah yang diketahui dari data-data masa lampau, diketahui bahwa Nabi Ibrahim itu pernah ke Makkah dan membangun masjid di sana. Lalu kenapa ya tidak dihajii ya oleh Yahudi dan oleh orang Kristen? Maka dari itu hadis-hadis Nabi SAW cukup banyak. Di sini Imam Bukhari mengutip dari Umar bin Khattab ya. Kata Umar bin Khattab, man ataqal hajja falam yahujja fasawaun alaihi mata yahudiyan au nasraniyan. Berdasarkan ayat ini, siapa yang mampu haji lalu dia tidak haji, maka berarti dia mati seperti Yahudi dan Kristen. Ngaku iman ke Allah tapi henteu haji, kafir ya. Dalam riwayat lain kata Umar bin Khattab, laqad hamamtu an ab'atsa rijalan ila hadhil amsar fayanduru kullaman kana lahu jiddah falam yahujja. Saya, kata Umar bin Khattab, sangat ingin ngirim pasukan ke seluruh penjuru negeri, lalu periksa siapa yang mampu haji lalu dia tidak haji, fayudrobu alaihimul jizyah, lalu tagih dari mereka jizyah, upeti. Upeti itu kan iuran buat orang kafir. Kalau orang Islam zakat ya. Mahum bi muslimin, mahum bi muslimin. Mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang Islam. Nah, ini jadi harus jadi perhatian kita ya. Meski standar kemampuan itu terserah ke masing-masing, sulit menentukannya mampu dan tidak itu. Kalau saya pribadi memang aliran yang ekstrim ya, aliran ekstrim. Apa ukuran mampu haji? Boga iman tuh gitu ya. Kalau punya rumah berarti mampu. Bahkan bagi saya pribadi, sebelum punya rumah haji dulu ya. Ketika ditanya oleh almarhumah ibu mertua, nah cenah haji heula lain imah heula, bejakeun teh rukun Islam nu kalimatnya haji lain boga imah. Boga imah mah
ya bisa aku ngontrak oge gitu. Nah itu sebagai komitmen kita bahwa haji itu wajib. Kalau sudah mampu haji, daftar haji tapi tidak menyegerakan, apalagi sekarang antriannya lama ya. Jadi harus sejak awal. Anak-anak kita mungkin nanti daftar ke KUA buat nikah itu bareng jeung haji. Ya, jadi bapak daripada hajat juta-jutaan mending sakalian daftarkeun haji budak, keun bae teu hajat oge, syukuran biasa we kayak Nabi. Nabi kan walimah korma kumpulkeun, ayo makan, udah beres. Ya, Nabi menikah itu enggak harus rongkah gitu. Jadi ini pertimbangan haji wajib nih kafir kan kategorinya. Tapi tentu saya tidak bisa memaksakan madhab saya ke semua orang ya, karena masing-masing punya standar kemampuan masing-masing. Cuma kalau memang kita ada celah rezeki, sok daftar ti ayeuna ya. Dan kalau kemudian sudah daftar ya kayak seperti almarhumah tapi antriannya lama, keburu dipanggil oleh Allah, itu tidak masuk kategori kafir karena sudah daftar ya, sudah ikhtiar, cuma memang belum istitoah dalam hal waktunya. Saya pribadi sangat menyayangkan ya bagi orang-orang yang saya tahu meninggal belum haji, padahal katingalina cek abdinya subjektif pribadi. Jadi bisa benar bisa salah, mampu ya. Jadi oleh karena itu ini bagi kita ya, nya tuh bapak-bapak nu geus sepuh cenah pernah kan bapak teh cenah enak geus mampu ngan ustaz cenah daftar ayeuna da pasti moal ka umuran 20 tahun kan antriannya sekarang udah hampir 25 tahun moal ka umuran. Kumaha bade umroh we cenanya teh sawios memang geus ka sorang semua ka umuran dina ka umuranna ge cenah moal ka awak kan ya kalau enak usia 60 wae ge 1000 komo 70 80 pira kudu didorong ya, jadi ongkosna kudu 2 dan sebagainya ya. Kalau memang tidak mampu tidak jadi dosa, ngan hati-hatinya bisi orang kategori mampu tapi tidak memprioritaskan. Jadi dari sejak sekarang sangat menyayangkan mereka-mereka yang saya pribadi lihat meninggal mampu tapi tidak haji karena tidak diprioritaskan ya. Maka dari itu minimal kita menanamkan ke anak-anak kita, ujang neng ya, kayak mun aya calon salaki nudek ngalamar sok itu maharna haji syaratnya maharna haji ya, bukan hanya emas nya cenah emas jeung haji wah leuwih alus ya. Jadi diajarkan bahwa haji itu agar dipentingkan ya, terkecuali kalau memang sudah tidak mampu sama sekali. Kemudian dengan ayat-ayat ini maka kemudian orang Yahudi dan Kristen diseru. Karena ini kan konteksnya untuk orang Yahudi dan Kristen ayat-ayat ini. Qul ya ahlal kitab, hei ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian berani kafir kepada ayat-ayat Allah? Sudah jelas kan? Ini ayat-ayat Allah menjelaskan mila Ibrahim seperti tadi. Kenapa kalian masih kafir? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian amalkan. Ini disebut Allah karena orang Yahudi Kristen juga meyakini Allah. Nyalamun ke orang Hindu jeung Buddha mah mau disuruh begini dan manehna gitu yakin. Tapi orang Yahudi Kristen itu yakin Tuhan mereka adalah Allah. Qul ya ahlal kitab, hei ahli kitab. Disebut ahli kitab karena mereka memiliki kitab Torah dan Injil. Lima tasuddun, kenapa kalian menghalang-halang an sabilillah, dari jalan Allah, man aman, orang yang beriman. Kalau ada orang yang mau masuk Islam tuh wah dihalang-halang, disusah, disingsieunan, diganggu. Tabughunaha, dan kalian juga mengharapkan jalan itu iwajan, jadi bengkok. Selalu saja orang Yahudi Kristen itu berusaha bagaimana agar jalan Allah Islam itu
rusak, Islam itu tidak sejahtera, Islam itu kalah rugi ya. Wa antum syuhada, padahal kalian semua bersaksi. Bersaksi apa? Bahwa ini wahyu Allah, bahwa Muhammad itu bukan pembohong ya, bahwa Muhammad tidak bisa nulis, tidak bisa ngarang. Piraku yang dibacakannya itu hasil karangan beliau. Beliau kan nggak bisa ngarang, nggak bisa nulis ya, nggak bisa merangkai kata-kata buat sastra. Sekolah gitu pernah gitu, sekolah sastra. Kalian bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Ini peringatan bagi orang Yahudi Kristen untuk berhenti dari perbuatan bejat mereka, kafir dan malah menghalang-halang orang beriman dari jalan Allah, bahkan berusaha agar jalan Allah itu rusak dan kalah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.